Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Raka Wijaya duduk di ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota yang berkilauan di balik jendela kaca. Tumpukan undangan pernikahan terletak rapi di mejanya, siap untuk dikirimkan. Ia menghela napas panjang, lalu meraih satu undangan terakhir. Dengan ragu, ia menuliskan nama yang sudah lama tidak ia temui. Laras. Butuh waktu bagi Raka untuk memutuskan apakah ia benar-benar ingin mengundang wanita itu. Mereka memiliki sejarah panjang, kenangan yang dulu indah namun berakhir dengan perpisahan yang menyakitkan. Raka berpikir, mungkin ini adalah cara terbaik untuk mengakhiri masa lalu. Ia ingin menunjukkan bahwa ia telah bahagia dan siap melangkah ke depan. Dengan mantap, ia menyerahkan undangan itu kepada asistennya untuk dikirimkan. Di sisi lain kota, Laras baru saja pulang dari pekerjaannya di sebuah butik kecil. Ia baru saja menjemput dua anak perempuannya, Kayla dan Keira, dari sekolah. Saat mereka masuk ke dalam rumah, Laras melihat sebuah amplop elegan berwarna emas di atas meja. Tangannya sedikit gemetar saat membuka amplop itu. Mata Laras membesar saat membaca nama yang tertera di undangan itu. Raka Wijaya dan Natalie Kusuma, katanya pelan. Dadanya terasa sesak, seolah waktu berputar kembali ke masa lalu. Raka, pria yang pernah mengisi hidupnya, kini akan menikah dengan wanita lain. Ia duduk terdiam di sofa, pikirannya dipenuhi berbagai perasaan. Sudah 5 tahun berlalu sejak ia meninggalkan Raka tanpa memberitahunya tentang kehamilannya. Ia memilih pergi karena merasa Raka lebih mencintai pekerjaannya daripada dirinya. Kini, Raka kembali hadir dalam bentuk sebuah undangan pernikahan yang seakan menjadi penutup kisah mereka. Kayla dan Keira mendekati ibunya. "Ibu, kenapa diam saja?" tanya Kayla dengan suara polosnya. Laras tersenyum tipis dan mengusap kepala mereka. "Tidak apa-apa, sayang." Namun, hatinya masih dipenuhi kebimbangan. Haruskah ia datang ke pernikahan itu? Apa yang akan terjadi jika ia bertemu Raka lagi? Malam itu, Laras berbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Ia memikirkan banyak hal. Jika ia datang, itu berarti ia harus menghadapi masa lalunya. Jika tidak, mungkin ia akan menyesal selamanya. Akhirnya, dengan hati yang berat, ia mengambil keputusan. Ia akan datang. Namun, ia tidak akan datang sendirian. Ia akan membawa Kayla dan Keira, dua malaikat kecil yang selama ini menjadi dunianya. Laras menarik napas dalam-dalam. Apapun yang terjadi nanti, ia harus siap menghadapinya. Hari pernikahan Raka tiba. Ballroom hotel mewah dipenuhi tamu-tamu terhormat, lampu kristal berkilauan, dan alunan musik lembut yang mengisi ruangan. Semua tampak sempurna. Raka berdiri di tengah keramaian, mengenakan setelan hitam elegan, menyapa tamu-tamu yang datang. Namun, pikirannya melayang ke satu hal, atau lebih tepatnya, satu orang. Laras. Di luar ballroom, Laras melangkah dengan hati-hati. Gaun biru lembut yang dikenakannya melambai seiring langkahnya. Di kedua tangannya, ia menggandeng Kayla dan Keira, dua gadis kecil yang terlihat anggun dengan gaun putih mereka. Tatapan mereka penuh rasa ingin tahu saat melihat kemewahan di sekitar mereka. Saat mereka memasuki ruangan, mata Raka secara refleks menoleh ke arah pintu. Seketika, napasnya tertahan. Laras berdiri di sana, dengan senyum tipis yang tampak ragu. Namun, bukan hanya Laras yang membuatnya terpaku. Dua anak perempuan yang berdiri di sampingnya membuat dada Raka seakan dihantam sesuatu yang tak terlukiskan. Mereka tampak terlalu familiar. Rambut hitam mereka, tatapan mata yang tajam, bentuk wajah mereka, semua itu seperti cerminan dirinya. Jantung Raka berdetak kencang.
Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan. Tapi saat pandangannya bertemu dengan mata Laras, ia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Dengan langkah lebar, Raka mendekati mereka. Senyum yang tadinya menghiasi wajahnya lenyap, berganti dengan ekspresi penuh tanya. Laras. Suaranya terdengar lebih rendah dari biasanya. Apa maksudnya ini? Matanya bergeser ke arah dua gadis kecil yang kini bersembunyi di balik ibunya. Laras menghela napas panjang. Ini adalah momen yang paling ia takuti. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Raka, mereka adalah anak-anakmu." Dunia Raka seakan berhenti berputar. Suara musik, tawa para tamu, semuanya menghilang. Yang tersisa hanyalah kenyataan yang baru saja menghantamnya dengan keras. "Apa?" Suaranya hampir tidak terdengar. Laras menatapnya penuh harap, berharap Raka tidak akan marah atau membenci dirinya. "Aku hamil sebelum kita berpisah. Aku ingin memberitahumu, tapi saat itu aku tidak yakin dan akhirnya aku pergi." Raka melangkah mundur, mencoba mencerna kata-kata itu. Matanya kembali menatap kedua gadis kecil yang kini menatapnya dengan bingung. Mereka adalah darah dagingnya. Dan selama ini, ia tidak pernah tahu. Tangannya mengepal, perasaan campur aduk memenuhi dirinya. Marah, kecewa, tetapi yang paling mendominasi adalah rasa kehilangan. 5 tahun. 5 tahun hidup mereka berlalu tanpa dirinya. Sementara itu, di panggung utama, Natalia berdiri dalam kebingungan. Ia melihat ekspresi terkejut Raka, tetapi belum menyadari apa yang sedang terjadi. Ia tahu sesuatu telah berubah. Raka kembali menatap Laras. Matanya tajam penuh emosi. "Kita harus bicara. Sekarang." Laras mengangguk pelan. Ia tahu, sejak saat ini, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Di sebuah ruangan pribadi di dalam hotel, Raka berdiri dengan tangan mengepal, mencoba menahan gejolak emosinya. Laras duduk di hadapannya, kedua tangannya saling menggenggam di atas pangkuan. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara napas mereka yang berat. "Aku ingin penjelasan, Laras." Suara Raka terdengar dalam, nyaris bergetar. "Kenapa? Kenapa kau pergi tanpa memberitahuku?" Laras mengangkat kepalanya, menatap mata pria yang pernah begitu dicintainya. Ia tahu pertanyaan itu akan datang, dan ia sudah menyiapkan jawabannya selama bertahun-tahun. "Raka." Suaranya pelan, namun jelas. "Saat itu, kau begitu sibuk membangun kariermu. Aku mencoba berbicara, tapi setiap kali aku ingin mengatakan sesuatu, kau selalu menomorduakan aku. Aku merasa tidak ada tempat untukku di hidupmu, apalagi untuk anak-anak kita." Raka mengerang pelan, lalu berjalan ke arah jendela, menatap gelapnya langit malam di luar. Kata-kata Laras menusuk hatinya. Ia memang ambisius. Ia memang mengorbankan banyak hal demi mencapai kesuksesan. Tapi tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa salah satu yang dikorbankannya adalah keluarganya sendiri. "Kau seharusnya memberitahuku," katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan. "Aku punya hak untuk tahu. Laras." 5 tahun. 5 tahun aku tidak tahu bahwa aku punya anak." Laras menunduk, merasa bersalah. "Aku takut, Raka. Aku takut kalau aku mengatakannya, kau akan merasa terbebani. Saat itu aku berpikir pergi adalah pilihan terbaik, untukku dan untuk mereka." Raka berbalik, matanya menyipit. "Dan kau pikir ini lebih baik? Membesarkan mereka sendirian, tanpa seorang ayah?" Laras menggigit bibirnya, lalu mengangguk pelan. "Aku tidak akan membela diriku sendiri, Raka. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar saat itu. Tapi aku juga tidak pernah ingin menyembunyikan mereka darimu selamanya." Raka mengusap wajahnya dengan frustasi. Ia merasa marah, kecewa, dan bersalah sekaligus. Tapi yang lebih membuatnya panik adalah fakta bahwa ia sekarang punya 2 anak, dan ia tidak tahu harus bagaimana menghadapi mereka. Sementara itu, di ballroom, Natalia mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Sejak kedatangan Laras, Raka berubah. Senyum yang tadi ia tunjukkan di hadapan tamu-tamu kini menghilang. Ia menghilang begitu saja setelah berbicara dengan Laras. Dengan langkah cepat, Natalie berjalan ke arah manajer acara. "Di mana Raka?" tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Manajer itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menjawab, "Tuan Raka sedang ada urusan pribadi, Nona Natalie." Mata Natalie menyipit. Hatinya berdebar tidak enak. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi satu hal yang pasti, ada sesuatu yang sedang disembunyikan darinya. Malam itu, Raka duduk di taman hotel. Matanya terus memperhatikan dua gadis kecil yang berlari-lari kecil di depan matanya. Kayla dan Keira tertawa riang, bermain kejar-kejaran dengan gaun pesta mereka yang sedikit kusut. "Ayah, tangkap aku kalau bisa!" teriak Keira, gadis kecil berusia 5 tahun yang penuh energi. Raka terdiam sesaat. "Ayah." Kata itu masih terdengar asing baginya, tapi hangat di hati. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri. "Baiklah, kalian pikir bisa lari dari ayah?" Ia pura-pura mengejar mereka, membuat Kayla dan Keira semakin tertawa. Dari kejauhan, Laras melihat mereka dengan mata berkaca-kaca. Selama ini, ia berpikir bahwa membesarkan Kayla dan Keira tanpa kehadiran Raka adalah keputusan terbaik. Tapi melihat bagaimana kedua anaknya begitu cepat menerima dan dekat dengan Raka, hatinya mulai ragu. Apakah ia telah merampas hak mereka untuk memiliki sosok ayah? Di sisi lain, Natalie duduk gelisah di kamar hotelnya. Ia meraih ponselnya dan mencoba menelepon Raka, tapi tak diangkat. Firasat buruknya semakin kuat. Dengan langkah cepat, ia keluar dan berjalan menuju taman, hanya untuk menemukan Raka bersama Laras dan anak-anaknya. Wajah Natalie menegang. Raka yang selama ini dikenal dingin dan sibuk dengan pekerjaannya, kini tertawa lepas bersama dua anak kecil dan seorang wanita dari masa lalunya. "Raka," suara Natalie terdengar tegas, membuat semua orang menoleh. Raka berhenti tertawa. Ekspresinya berubah kaku. "Natalie." Natalie mendekat. Tatapannya tajam. "Bisa kita bicara sebentar?" Raka menoleh ke arah Kayla dan Keira, lalu mengangguk. "Laras, bisakah kau membawa mereka masuk dulu?" Laras menangkap ketegangan di antara mereka, tapi memilih tidak bertanya. Ia menggandeng tangan Kayla dan Keira. "Ayo, kita masuk dulu, sayang," katanya lembut. Begitu mereka pergi, Natalie langsung menatap Raka penuh tuntutan. "Apa yang sedang terjadi, Raka? Kenapa kau tiba-tiba menghilang dari pesta kita?" Raka menghela napas, lalu menatap tunangannya dengan penuh kebingungan. Laras datang bersama dua anak perempuan, Natalie, dan mereka anakku. Natalie terdiam, lalu tertawa sinis. "Jadi hanya karena itu, kau melupakan semua yang kita rencanakan? Raka, kita akan menikah. Jangan biarkan masa lalumu menghancurkan masa depan kita." "Tapi ini bukan sekadar masa lalu, Natalie," suara Raka lebih tegas. "Ini tentang dua anak kecil yang bahkan tidak pernah aku tahu keberadaannya. Aku tidak bisa begitu saja mengabaikan mereka." Natalie menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau mencintai mereka lebih daripada kau mencintaiku." Raka terdiam. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Ia telah berjanji akan menikahi Natalie, tapi kini, ada dua gadis kecil yang butuh kehadirannya sebagai seorang ayah. Ia harus memilih, masa depan yang telah ia rencanakan, atau keluarga yang baru saja ia temukan. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Raka duduk di balkon kamarnya, menatap langit tanpa benar-benar melihat. Pikirannya penuh dengan pertanyaan tanpa jawaban. Apa yang harus ia lakukan? Menepati janjinya menikahi Natalie atau memilih bersama anak-anaknya yang baru saja ia temukan? Di dalam kamar lain, Laras duduk di tepi tempat tidur, memeluk Kayla dan Keira yang telah terlelap. Jemarinya dengan lembut mengelus rambut mereka, sementara pikirannya melayang ke masa lalu. Ia tak pernah ingin Raka tahu tentang anak-anak mereka dengan cara seperti ini.
Ia juga tak ingin menjadi penghalang dalam kehidupan Raka yang kini telah berubah. Esok paginya, Raka menemui Laras di taman hotel. Udara pagi masih sejuk. Embun di daun-daun berkilauan diterpa sinar matahari. Laras menatapnya dengan ragu, tapi sebelum ia sempat berbicara, Raka lebih dulu membuka suara. Aku tidak tahu harus bagaimana. Laras. Suara Raka terdengar berat. Aku mencintai Natalie, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa aku adalah ayah dari Kayla dan Keira. Laras menghela napas panjang. Raka, aku tidak ingin membuat segalanya lebih sulit untukmu. Aku datang ke sini bukan untuk menghancurkan pernikahanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa mereka ada. Tapi sekarang aku tahu. Raka menatapnya dalam. Dan aku tidak bisa bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Laras tersenyum tipis. Meskipun hatinya sakit, kau tetap bisa menjadi ayah mereka tanpa harus membatalkan pernikahanmu. Raka terdiam. Kata-kata Laras benar, tapi hatinya tetap berontak. Ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar tanggung jawab. Ada perasaan yang selama ini ia pendam, dan kini kembali mengusik. Sementara itu, Natalie diam-diam memperhatikan mereka dari kejauhan. Dadanya sesak melihat ekspresi di wajah Raka, ekspresi yang belum pernah ia lihat selama mereka bersama. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut kehilangan pria yang hampir menjadi suaminya. Saat Raka akhirnya kembali ke kamar mereka, Natalie sudah menunggunya dengan wajah dingin. Apa yang kau putuskan, Raka? Tanyanya tanpa basa-basi. Raka menatapnya dalam, mencoba menemukan jawaban di hatinya sendiri. Tapi hingga saat itu, ia masih belum tahu apa yang sebenarnya ia inginkan. Suasana di kamar hotel Raka dan Natalie dipenuhi ketegangan. Natalie berdiri dengan tangan terlipat di dada. Matanya menyala penuh amarah. Sementara itu, Raka duduk di sofa, menatap lantai dengan ekspresi bimbang. Jadi, benar? Mereka anak-anakmu? Natalie bertanya dengan suara bergetar, berusaha menahan emosinya. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang tajam kini dipenuhi keraguan dan rasa bersalah. Ya, Natalie. Aku baru tahu saat Laras datang ke pernikahan kita. Natalie tertawa sinis, lalu menggelengkan kepalanya. Dan sekarang apa? Kau merasa harus bertanggung jawab? Kau ingin membatalkan pernikahan kita? Raka terdiam. Kata-kata itu menghantamnya keras. Ia tahu Natalie berhak marah. Ia tahu ini situasi yang tidak adil bagi wanita yang telah bersamanya selama beberapa tahun terakhir. Aku tidak tahu harus bagaimana, Raka akhirnya berkata. Aku tidak bisa mengabaikan mereka. Natalie. Mereka anak-anakku. Natalie menghela napas panjang. Ia berusaha menahan air matanya, tetapi hatinya terlalu sakit. Lalu aku ini apa, Raka? Aku telah menemanimu selama ini. Aku telah membangun masa depan bersamamu. Aku mencintaimu. Tapi sekarang kau ragu hanya karena wanita dari masa lalumu kembali. Ini bukan tentang Laras, kata Raka. Suaranya lebih tegas kali ini. Ini tentang Kayla dan Keira. Mereka bukan hanya masa laluku. Mereka adalah darah dagingku. Natalie menggigit bibirnya, lalu menatap Raka dengan pandangan penuh luka. Baik. Kalau begitu, aku akan mempermudah pilihanmu. Pilih aku, atau mereka. Raka merasakan dadanya semakin sesak. Ia tidak ingin melukai Natalie, tapi ia juga tidak bisa mengabaikan keberadaan anak-anaknya. Kau harus memutuskan sekarang, Raka, kata Natalie lagi. Jika kau memilih mereka, maka aku akan pergi. Tapi jika kau memilihku, aku tidak mau ada Laras dan anak-anak itu dalam hidup kita. Sebuah ultimatum yang kejam. Raka menutup matanya sejenak, mencoba mendengar suara hatinya. Masa depan yang telah ia bangun ada di hadapannya, tapi masa lalu yang ia pikir telah berlalu kini kembali dan membawa sesuatu yang lebih berharga dari yang pernah ia bayangkan. Saat Raka membuka matanya, ia tahu, apapun keputusannya,
Tidak akan ada yang keluar dari situasi ini tanpa luka. Pagi itu, langit cerah, tetapi hati Raka dipenuhi badai. Hari ini seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupnya, tetapi justru menjadi momen paling sulit. Ia berdiri di depan cermin mengenakan setelan pernikahannya yang sempurna. Namun, semakin lama ia menatap bayangannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang hilang. Pikirannya dipenuhi wajah Kayla dan Keira, dua gadis kecil yang baru saja ia kenal, tetapi seolah telah lama menjadi bagian dari hidupnya. Ia teringat tawa mereka, cara mereka memanggilnya ayah, dengan polos, dan betapa hangatnya perasaan yang muncul dalam dirinya setiap kali melihat mereka. Di sisi lain, ada Natalie, wanita yang telah menemani dan mencintainya selama ini. Ia tahu bahwa Natalie tidak salah. Ia hanya ingin mempertahankan apa yang telah mereka bangun bersama. Namun, bisakah ia benar-benar menghabiskan sisa hidupnya dengan seseorang yang tidak bisa menerima anak-anaknya? Tiba-tiba, pintu kamar terbuka. Laras berdiri di ambang pintu, ragu-ragu. "Aku seharusnya tidak ada di sini," katanya pelan. "Aku hanya ingin mengucapkan selamat sebelum semuanya dimulai." Raka menatap Laras dalam-dalam. Wanita itu masih sama seperti dulu, tenang, lembut, tetapi kuat. Ia mengingat bagaimana dulu ia begitu mencintai Laras, dan sekarang, tanpa disadari, perasaan itu masih ada. "Laras, aku harus bertanya satu hal," kata Raka dengan suara serius. "Jika aku memilih kalian, bisakah kita memulai kembali? Bukan hanya sebagai orang tua bagi Kayla dan Keira, tapi sebagai keluarga." Laras terdiam, matanya berkaca-kaca. "Raka, aku tidak pernah mengharapkan ini darimu. Aku hanya ingin anak-anak kita mengenal ayah mereka. Aku tidak ingin merusak pernikahanmu. Tapi bagaimana kalau aku sendiri yang memutuskan?" Raka menggenggam tangan Laras. "Aku menyadari satu hal hari ini. Pernikahan yang sempurna bukan tentang pesta mewah atau rencana yang telah lama disusun. Pernikahan sejati adalah tentang kebahagiaan, dan kebahagiaanku ada bersama anak-anak kita. Dan bersamamu." Laras menatapnya dengan mata yang semakin berembun. Tanpa ragu lagi, Raka melepas dasi dan meletakkannya di meja. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah keluar dari kamar, menuju ke altar. Namun, bukan untuk mengucapkan janji suci dengan Natalie, melainkan untuk mengakhiri pernikahan yang tidak seharusnya terjadi. Saat semua tamu mulai berkumpul dan musik pernikahan mulai dimainkan, Raka berdiri di depan Natalie. Dengan suara tenang, tetapi penuh ketegasan, ia berkata, "Maaf, Natalie, aku tidak bisa melanjutkan ini." Natalie menatapnya dengan mata melebar, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Aku tidak bisa menikah denganmu sementara hatiku ada di tempat lain," lanjut Raka. "Aku tidak bisa mengabaikan anak-anakku. Aku harus memilih mereka." Ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap mereka dengan terkejut. Natalie mengeraskan rahangnya, berusaha menahan air matanya. Ia tahu, di lubuk hatinya, ia sudah kehilangan Raka sejak awal. Tanpa berkata apa-apa lagi, Natalie melangkah mundur, lalu berbalik dan pergi, meninggalkan altar dan semua tamu undangan. Raka menarik napas dalam-dalam, lalu menoleh. Di antara tamu-tamu yang masih tercengang, Laras berdiri di sana dengan Kayla dan Keira yang memegang tangannya. Raka berjalan mendekati mereka, lalu berlutut di hadapan kedua putrinya. "Ayah tidak akan pergi lagi," katanya dengan suara lembut. "Mulai sekarang, kita akan selalu bersama." Kayla dan Keira tersenyum lebar, lalu melompat ke pelukannya. Laras menatap mereka dengan air mata haru, akhirnya percaya bahwa mereka memang ditakdirkan untuk kembali bersama. Setelah peristiwa di altar, Raka tidak membuang waktu. Ia segera mengurus pembatalan pernikahan dengan Natalie. Meski awalnya Natalie marah dan kecewa, pada akhirnya ia menerima keputusan Raka dengan berat hati. Ia sadar bahwa Raka tidak pernah benar-benar menjadi miliknya, dan lebih baik mereka berpisah sebelum terlambat. Setelah itu, Raka fokus pada hal yang paling penting,
membangun kembali hubungannya dengan Laras dan menjadi ayah yang layak bagi Kayla dan Keira. Hari demi hari, Raka belajar banyak tentang menjadi seorang ayah. Ia menemani Kayla ke kelas baletnya, membantu Keira mengerjakan tugas sekolah, dan menghabiskan waktu berharga bersama mereka. Kedua gadis kecil itu mulai menerima Raka dalam hidup mereka, dan rasa rindu yang dulu tak terucap kini tergantikan oleh kebahagiaan. Laras pun mulai membuka hatinya kembali. Awalnya, ia masih ragu, takut jika Raka hanya terbawa emosi sesaat. Namun, seiring berjalannya waktu, ia melihat perubahan dalam diri Raka. Lelaki yang dulu terlalu sibuk mengejar kesuksesan kini lebih menghargai arti keluarga. Suatu sore di taman, saat mereka sedang bermain bersama Kayla dan Keira, Raka menatap Laras dengan penuh cinta. "Aku tahu aku telah banyak membuat kesalahan di masa lalu," kata Raka dengan suara lembut. "Tapi aku ingin menebus semuanya. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk kita berdua." Laras menatapnya. Matanya berkilat oleh air mata haru. "Raka, aku juga ingin itu." Raka tersenyum lega, lalu menggenggam tangan Laras. Saat itu, Kayla dan Keira berlari ke arah mereka dan memeluk keduanya. "Apakah itu berarti ayah dan ibu akan selalu bersama?" tanya Keira polos. Raka mengangguk sambil mengusap kepala putrinya. "Ya, sayang. Mulai sekarang, kita tidak akan berpisah lagi." Di bawah langit senja yang indah, mereka berempat berpelukan erat. Cinta yang sempat terpisah oleh waktu akhirnya kembali menemukan jalannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka merasa benar-benar bahagia.